jangan kembali lagi. 2 Petrus 2 ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22 dipersilakan untuk dibacakan. 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mati kembali lagi ke lubangnya. Ya, terima kasih. Ayat ini juga hampir sama dengan Amsal 26 ayat 11. Di sana hanya dikatakan anjing kembali kepada muntahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kiasan yang dituliskan di dalam Alkitab untuk menggambarkan keberadaan kehidupan daripada manusia yang ada. Dan ini menjadi salah satu hal yang dikatakan oleh Petrus. Dan kita tahu Petrus adalah rasul yang dipanggil untuk melayani orang-orang Yahudi. Kita ingat ketika Petrus suatu saat sebelum dia melayani Kornelius, dia mendapatkan satu mimpi. Ada satu karung yang isinya, ini mimpi daripada Petrus. Dia melihat satu karung yang isinya adalah binatang-binatang najis, tetapi Tuhan katakan ambil makan, ya. Tetapi Petrus oleh karena dia seorang Yahudi yang taat, dia menolak. Dan di sana terjadi satu diskusi yang dituliskan di dalam firman Allah, bahwa di sana gambarannya Tuhan juga memanggil orang-orang di luar Yahudi. Artinya Injil tidak lagi spesial untuk orang-orang Yahudi, tetapi Injil juga disampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Sehingga kalau ada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, Petrus harus juga melayani mereka. Ini adalah satu hal yang menarik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di dalam perumpamaan 2 Petrus 2 ayat 22, ini sebenarnya memberikan satu gambaran kepada kehidupan orang-orang percaya yang mau percaya kepada Tuhan, tetapi di tengah jalan mereka kembali kepada kehidupan yang lama, ya. Dan seperti yang dikatakan oleh firman Allah, kehidupan orang-orang percaya yang kembali kepada kehidupan lamanya, justru dia semakin jahat, justru dia semakin buruk. Salah satu contoh yang kita tahu adalah kehidupan daripada Yudas. Yudas adalah salah satu murid yang dipilih oleh Tuhan, tetapi dia tidak setia sampai akhir. Dia berhenti di tengah jalan. Sebenarnya kasus daripada Yudas ketika dia menjual Yesus dengan kepingan perak, sepertinya Yudas memiliki satu kehidupan yang senasib dengan Petrus ketika Petrus menyangkali Tuhan, ya. Kalau Petrus menyangkali Tuhan, kalau Yudas menjual Tuhan. Sebenarnya yang dilakukan oleh Petrus jika dilakukan oleh Yudas, maka pintu kemurahan itu juga akan terjadi atas kehidupan daripada Yudas. Tetapi kita melihat yang dilakukan oleh Yudas, dia bunuh diri oleh karena merasa bersalahnya. Dan firman Tuhan katakan dia naik, lalu kemudian dia melompat dan seluruh isi perutnya terburek. Dan tanah di mana Yudas mati itu disebut sebagai Hakaldama atau tanah darah. Tetapi beda dengan Petrus ketika dia menyadari dia sudah bersalah, dia sudah melakukan sesuatu hal yang buruk di hadapan Tuhan. Bukannya Petrus bunuh diri, tetapi Petrus bertobat, memperbaiki diri. Dan kita lihat mulai malam di mana Tuhan Yesus disalib, dikubur, sampai kemudian ketika Petrus bersama dengan murid-murid mengalami Pentakosta di loteng Yerusalem, justru Petrus menjadi orang yang luar biasa ketika dia berbalik kepada Tuhan.
Nah, ini menunjukkan sisi-sisi kelemahan daripada seorang Rasul Petrus yang konon hari ini jasadnya menjadi pondasi di atas gereja Katolik yang ada di Vatikan. Dan ini menjadi sebuah hal yang menjadi teladan betapa kuatnya Petrus, betapa beraninya Petrus ketika dia kembali lagi kepada Tuhan menjadi seorang rasul yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran daripada anjing kembali kepada muntahnya, lalu kemudian babi kembali kepada buangnya, kembali kepada kubangannya, merujuk kepada kehidupan Kristen yang sudah disucikan, kehidupan Kristen yang sudah dikuduskan, tetapi kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Nah, ini menjadi sebuah gambaran yang penting di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah dipanggil eklesia, dipanggil keluar untuk kemudian masuk menjadi bagian daripada rencana Allah, ketika kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama, kehidupan kita digambarkan seperti anjing yang kembali memakan muntahnya, babi yang kembali kepada kubangannya. Saudara bisa menggambarkan sejenak bagaimana babi yang sudah dibersihkan, ya, kecuali Miss Piggy ya, dulu ada Muppet ya, ada film kartun Muppet, tetapi itu boneka, salah satu tokohnya itu babi namanya Miss Piggy. Dia pakai parfum, dia pakai segala macam. Tetapi ini bukan Miss Piggy ya. Jadi kembali kepada kekubangannya. Artinya apa? Kotor kembali. Artinya seperti anjing kembali kepada muntahnya, makan kembali kepada sesuatu yang sudah dibuang. Dan itu menjadi satu hal yang sangat-sangat tidak elok. Menjadi satu hal yang kalau boleh saya katakan sangat-sangat menjijikkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara real gambaran ini merujuk kepada kehidupan orang Kristen yang sudah dipanggil oleh Tuhan keluar, eklesia, dipanggil menjadi orang-orang kudus, dipanggil menjadi orang-orang yang ditebus, tetapi balik lagi kepada kehidupan yang lama. Nah, salah satu contoh kita mau lihat di dalam Bilangan 14, ya. Kita mau lihat di dalam Bilangan 14 ayat 11 dan 12. Silakan dibacakan, Bu. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 dan 12. Bilangan 14 ayat 11 dan 12. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mempercaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan ubah menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Iya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah klimaks, sebuah puncak pertentangan daripada bangsa Israel yang tidak menghormati Allah. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu yang pertama adalah golongan bangsa Israel yang lahir di Mesir, bangsa Israel yang hidup di Mesir, bangsa Israel yang melihat bagaimana Tuhan menghukum orang Mesir dengan 10 tulah. Mereka juga bangsa Israel yang melihat bagaimana Tuhan membelah Laut Tebro dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali seperti hanya pada saat bangsa Israel menyeberangi Laut Tebro, ketika mereka menghadapi Laut Tebro, laut itu masih belum dibelah oleh Tuhan, mereka katakan, Musa, bawa kami kembali ke Mesir.
Ketika mereka tidak ada makanan, mereka berkata, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Ketika tidak ada air, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Nah, ini sama halnya bangsa Israel tidak mau melihat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan untuk mereka. Padahal Tuhan sudah mengadakan mujizat lewat 10 tulah yang Tuhan timpakan atas orang Mesir supaya bangsa Israel bebas. Ya. Jadi bangsa Israel tidak begitu saja dilepaskan oleh orang Mesir, tetapi karena bangsa Mesir sudah menderita 10 hukuman, 10 tulah yang sudah Tuhan timpakan atas kehidupan mereka, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Dengan kata lain, sudah tidak ada kekuatan, tidak ada daya lagi untuk melawan Tuhan. Mereka kemudian mempersilahkan Musa dan bangsa Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Bangsa Israel melihat karena mereka di Goshen, sementara 10 tulah itu ada di Mesir, dan Goshen dan Mesir itu masih satu tanah, satu tempat, satu wilayah. Sehingga apa yang terjadi di Mesir, orang-orang di Goshen tahu, orang-orang di Goshen melihat, dan itu terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa Tuhan lakukan hal ini demikian? Karena Tuhan mau bangsa Israel mempunyai dasar, mempunyai modal bahwa Allah yang akan membawa mereka keluar dari Mesir adalah Allah yang hidup. Allah mau supaya bangsa Israel tahu setelah 400 tahun mereka menjadi budak di Mesir, dengan kata lain rohaninya sudah dibekukan, imannya sudah dimatikan. Dan untuk menumbuhkan kembali iman, menumbuhkan kembali kepercayaan, Tuhan hukum bangsa Mesir dengan 10 tulah yang dilihat oleh bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang mereka lihat, apa yang Tuhan perbuat atas bangsa Mesir, sama sekali tidak ada yang nyenggol di hatinya bangsa Israel. Nah, kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang kelimpahan dengan mujizat. Jadi belum tentu seseorang yang menerima mujizat daripada Tuhan, dia bisa menjadi orang percaya yang setia. Mujizat hanya sebagai ornamen yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya, ornamen yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan orang percaya untuk membawa persekutuan mereka dengan Tuhan tetap terjaga. Bangsa Israel ini menjadi satu bukti bahwa orang yang menerima mujizat belum tentu menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Ya, karena kalau hanya dengan mujizat seperti hanya bangsa Israel, mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tragis memang yang dialami oleh bangsa Israel. Orang-orang yang melihat 10 tulah, mereka dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Nah, dalam bilangan 14 ini kalau boleh saya katakan klimaks daripada kemarahan Tuhan atas bangsa Israel. Puncak daripada kemarahan Tuhan atas bangsa Israel. Saya ulangi kembali kesaksian saya ketika di Yordania, ketika di perbatasan dengan Israel, saya boleh melihat sebentar lagi, yang mungkin 30 kilo itu mungkin beberapa jam saja sudah nyampe dari Yordania sampai ke Yeriko. Itu sebagai kota pertama yang saat itu direbut oleh Yosua. Yosua memimpin bangsa Israel melewati sungai Yordan, dan kota pertama yang direbut adalah Yeriko. Dan Yeriko juga menjadi kota pertama yang kami lihat saat itu sebagai kota yang paling dekat dengan perbatasan dengan Yordania. Dan itu menjadi satu hal yang menarik, ya. Saya sempat waktu itu berpikir, kira-kira bangsa Israel itu yang dilihat apa ya? Padahal dilihat di sana tanah perjanjian yang luar biasa. Sejengkah lagi mereka melangkah, mereka sudah sampai
Tetapi kalau boleh saya katakan, orang Jawa bilang kakean pola ya bangsa Israel ini, sehingga Tuhan marah dan Tuhan perintahkan kepada Musa, bawa kembali ke padang gurun, dan 40 tahun mereka di sana sampai orang-orang yang keluar dari Mesir, yang berasal dari Mesir mereka mati semua. Yang hidup hanyalah mereka yang lahir di perjalanan antara Mesir sampai ke perbatasan dengan tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau memperhatikan, mujizat Tuhan tidak kurang-kurangnya atas kehidupan daripada bangsa Israel. Ternyata mujizat tidak menjamin seseorang menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Mujizat tidak menjamin orang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya bangsa Israel. Dia dilimpahi dengan mujizat yang luar biasa, tetapi oleh karena mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi rintangan, mereka melupakan semua kebaikan daripada Tuhan. Ya. Nah, di sini kita boleh belajar bagaimana iman yang sejati itu bukan karena mujizat, tetapi iman sejati itu karena pengenalan kita akan Kristus. Ya. Ketika kita mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, mengenal kebaikannya Kristus, mengenal kasihnya Kristus, maka kita sadar apapun yang terjadi atas kehidupan kita itu bukan apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Tetapi beda ketika bangsa Israel dilimpahi dengan kebaikan, dilimpahi dengan kemurahan, ternyata membuat mereka lupa bahwa semua itu Tuhan yang lakukan untuk mereka, bahwa semua itu Tuhan berikan untuk mereka. Bukannya mereka semakin sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, tetapi semakin mereka jauh daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara, selama perjalanan menghadapi Laut Tebro, melewati Laut Tebro, dan sepanjang 40 hari perjalanan, setiap kali mujizat dilakukan oleh Tuhan, paling lama bertahan di hatinya bangsa Israel hanya beberapa hari. Ya. Ketika mereka menghadapi masalah yang lain lagi, mereka selalu katakan, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Ketika mereka berjalan menghadapi masalah lagi, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Sebenarnya ketika mereka sudah terima mujizat daripada Tuhan, dulu sudah Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, dan esok Tuhan tolong. Seharusnya seperti itu. Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Iman kita jangan iman seperti bangsa Israel, hanya mau baiknya daripada Tuhan, hanya mau berkatnya daripada Tuhan. Tetapi ketika menghadapi sedikit tantangan untuk membuat iman kita boleh bertumbuh, membuat iman kita menjadi mandiri, kita tidak mau melakukannya. Saudara, ini yang terjadi atas kehidupan daripada bangsa Israel. Karena mereka tidak tahu berterima kasih, karena mereka tidak tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, mereka dibawa kembali ke padang gurun selama 40 tahun sampai mereka mati semua. Nah, ini jangan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga firman Tuhan mengajar dalam kehidupan kita, siapa yang setia. Setia dalam arti tidak pernah kendor, tidak pernah serong kanan, serong kiri, selalu hanya melihat kepada Tuhan sampai dengan garis akhir. Dialah yang akan menerima kemuliaan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa penyebab kegagalan yang dialami oleh orang Mesir, mengapa mereka tidak bisa masuk. Yang pertama, mereka melihat baru mereka percaya. Ya, sementara firman Tuhan mengatakan meskipun kita tidak melihat tetapi kita percaya. Iman itu tidak melihat tetapi percaya. Sementara bangsa Israel melihat dulu baru percaya.
Kita ingat pengalaman daripada Thomas. Ketika Yesus bangkit, 8 hari kemudian Yesus berkumpul lagi dengan murid-muridnya. Pada hari yang pertama tidak bertemu dengan Thomas, lalu kemudian 8 hari kemudian berkumpul dengan murid-muridnya, Thomas muncul. Lalu Tuhan katakan kepada Thomas, "Thomas, mana jarimu?" Tuhan tuntun jari Thomas, dicucukkan di bekas luka tangan daripada Yesus. Lalu Tuhan katakan, "Kamu percaya sekarang?" Ya. Thomas bilang, "Ya Tuhan, aku percaya." Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu yang Tuhan katakan kepada Thomas. Dan konon Thomas pergi ke India, ya. Papa Siger itu pernah ke Kalkuta. Jadi di Kalkuta itu ada gereja yang ada prasastinya, yang konon gereja itu didirikan oleh Rasul Thomas. Itu ada di Kalkuta, India. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah itu yang seringkali terjadi atas kehidupan kita. Kita sadar panca indera kita Tuhan berikan supaya kita bisa merespon segala sesuatu yang terjadi di depan kita dengan baik. Salah satunya adalah mata, ya. Manusia sudah sejak zaman ketika dia mulai mengenal apa yang ada di dunia ini dan melalui pendidikan, bahwa mereka hanya percaya apa yang dilihat oleh mata. Tetapi firman Tuhan justru kebalikannya. Firman Tuhan mengajar kita percaya dulu baru kita melihat, ya. Jadi bukan melihat dulu baru percaya, tetapi percaya dulu baru melihat. Nah, ini yang unik, ini yang luar biasa. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sadar ada banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sebatas mata kita memandang adalah segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang jauh dari masa depan. Tetapi ketika kita punya iman, kita sadar bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan dan bahwa masa depan kita menjadi masa depan yang luar biasa. Saya ingat ketika saya masih kecil, ya kira-kira umur 5-6 tahun. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya pernah di depan itu RD, ya, dari dulu memang RD. Saya pernah nonton TV di salah satu tetangga diusir, ya. Diusir karena memang waktu itu kondisi keluarga kita memang kondisi lagi berjuang, ya. Dan ayah saya itu yang seringkali diam-diam itu memperhatikan. Paling beliau hanya tanya, "Loh nak, kenapa kok pulang?" Ya, paling saya hanya dengan tertawa hanya bilang, iya Pak, enggak boleh lihat TV." Ayah saya hanya diam. Ayah saya itu orang pejuang yang luar biasa. Ketika tahu anaknya mendapat perlakuan seperti itu, entah berapa waktu kemudian ini, siapa tempat kohwat Mak Cuite itu ada TV, ada punya TV begitulah. TV itu sama papa waktu itu dibeli, ya, TV bekas dibeli, TV hitam putih, ya, bukan TV warna, TV hitam putih, dan itu saya boleh melihat TV. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang pada masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, saya tidak pernah berpikir jika hari ini Tuhan bisa memberkati di dalam kehidupan kami seperti hari ini, ya. Dan itu juga bisa terjadi atas setiap kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang Tuhan siapkan di depan kita. Tetapi yang firman Tuhan janjikan, masa depan setiap kehidupan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang luar biasa. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara sekalian, janganlah kita melihat kehidupan kita hari ini, tetapi lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kehidupan kita di masa yang akan datang. Lihatlah apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kehidupan kita di masa depan. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak pernah salah. Ketika Ishak berada di Gerar, orang-orang Gerar menonton Ishak. Sebenarnya mereka tidak hanya menonton, mereka juga mau mengatakan, kalau boleh saya gambarkan. Mungkin mereka mengatakan kepada Ishak, "Lah opo to Mas kok ngoyo-ngoyo tenan. Aku lho sing wis suwi tenggone kene uripku ya sik koyo ngene ya."
Tetapi kita lihat Ishak tidak menghiraukan setiap cemoohan orang-orang yang digerak. Tetapi Ishak percaya apa yang dikatakan Tuhan, aku menyertai dan memberkati engkau. Ini adalah sebuah hal yang Tuhan janjikan atas kehidupan Ishak. Tuhan tidak hanya menyertai, tetapi Tuhan juga memberkati. Kalau Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, apapun yang ada di tangan kita, itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Yang tidak mungkin, yang mustahil, Tuhan bisa jadikan semua ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yang berikut, tidak hanya bangsa Israel hanya mau melihat, baru mereka percaya. Yang berikut yang menjadi kendala dalam kehidupan daripada bangsa Israel adalah perasaan khawatir. Ya, khawatir itu adalah perasaan gelisah atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum tentu diketahui dengan pasti. Jadi orang khawatir itu, kalau boleh saya katakan, itu menghadapi sesuatu hal yang belum tentu terjadi seperti yang dikhawatirkan. Itu adalah keberadaan daripada orang khawatir. Nah, saudara-saudara, mengapa orang itu bisa khawatir? Karena mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita percaya bahwa itu sudah di tangan Tuhan, dan yang terbaik yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel setiap kali mereka berjalan di padang gurun, ketika menghadapi rintangan mereka khawatir. Ya, mereka selalu bandingkan, ketika kami di Mesir, meskipun kami menjadi budak, hidup kami lebih baik. Kami bisa makan, kami bisa jalan-jalan, dan semua yang mereka gambarkan sebagai seorang yang halu, kalau boleh saya bilang ya. Jadi orang yang sedang halu begitu, mereka membandingkan di Mesir lebih baik. Padahal keadaan mereka di Mesir sangat kacau sekali. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, apakah dengan khawatir yang kita punya, kita bisa menambah sejengkal kehidupan kita? Jawabannya tidak. Ada banyak hal dalam dunia ini yang tidak perlu kita khawatirkan ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini, setiap kehidupan kita mau melangkah dengan iman. Setiap kehidupan kita mau melangkah dengan percaya. Tuhan sudah ada di depan kita, dan kita berjalan menuju kepada Tuhan. Kalau kita berjalan menuju kepada Tuhan, maka itu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Jangan lihat keadaan kita. Kita sadar kita penuh kelemahan, kita sadar kita tidak ada kekuatan, kita sadar kita tidak punya apa-apa. Tetapi yakinlah, Tuhan ada di depan kita dengan segala kasih-Nya, dengan segala kuasa-Nya, dengan segala berkat-Nya yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita mau dengan mantap, kita mau melangkah, dan kita mau katakan, bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama